Pengosongan rumah mewah di Jakarta Selatan berujung ricuh. Ratusan sopir truk tuntut perbaikan bongkar muat di pelabuhan. Ketinggian air akibat banjir terus meningkat, warga dievakuasi. Kebakaran Tongkang. Posisi dekat Gang Kepiting. Diduga karena korsleting di bagian mesin, sebuah kapal nelayan hangus terbakar. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma. Saya Dina Idita menemani pagi Anda dalam Fokus pagi kali ini, Rabu 12 Februari 2025. Ya, seperti biasa kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dari kebakaran kabel listrik di Jalan Raya Condet Kramat Jati, Jakarta Timur, menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Ya, sementara di Penjaringan Jakarta Utara diduga karena korsleting listrik di bagian mesin, sebuah kapal nelayan hangus terbakar. Kebakaran Tongkang. Posisi dekat Gang Kepiting. Tolong bantuannya, Pak. Tolong bantuannya. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara saat kebakaran melanda sebuah kapal nelayan penangkap ikan di dermaga pelabuhan Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara, Selasa petang. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian kapal. Api muncul pertama kali dari bagian mesin kapal yang baru saja selesai melakukan pengisian bahan bakar. Diduga terjadi korsleting listrik dari ruang mesin hingga menimbulkan percikan api. Si Jago Merah akhirnya berhasil dikuasai setelah 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Nah, diduga untuk informasi awal diduga itu dari korsleting mesin ya. Nah, ini kemungkinan lagi mengisi bahan bakar karena posisi awal itu di dekat pinggir khusus pelabuhan. Nah, untuk saat ini belum ada korban. Alawi, kabel kebakar, Alawi. Sementara itu kebakaran juga melanda kabel listrik di Jalan Raya Condet Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa sore. Sempat terjadi beberapa kali ledakan saat api mulai menjalar ke area kabel lainnya. Kabel listrik yang terbakar diduga terjadi akibat korsleting lantaran kondisi kabel yang semeraut. 1 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi dan berhasil melokalisir api. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran tersebut arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan panjang. Tim Liputan melaporkan. Peristiwa kebakaran juga terjadi di dalam ruas tol Jakarta-Tangerang, tepatnya di wilayah Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Diduga karena korsleting listrik di bagian mesin, sebuah minibus hangus terbakar. Kebakaran hangus ini. Tampak kobaran api membakar habis sebuah minibus di ruas tol Jakarta-Tangerang Palmerah, Jakarta Barat, Selasa malam. Terbakarnya minibus ini membuat para pengendara lain yang tepat berada di belakangnya tak berani melintas karena takut terkena percikan api. Akibatnya arus lalu lintas dari Tomang menuju Tangerang mengalami kemacetan panjang. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas damkar tiba di lokasi. Sementara itu, sopir minibus yang merupakan seorang wanita berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Satu orang perempuan, jadi dia usaha menyelamatkan diri dan lambat. Ada luka-luka nggak, Pak, tadi, Pak? Alhamdulillah tidak ada, karena tadi juga sempat ramai dibantu dengan warga yang melintas, jadi alhamdulillah nggak ada yang luka. Ada kendala nggak, Pak, dalam proses pemadaman? Karena ini jam macet ya, jam pulang kerja, ya tentunya kendala di jalan macet. Unjuk rasa ratusan sopir truk yang menuntut perbaikan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara diwarnai kericuhan. Masa aksi yang emosi sempat menutup akses jalan hingga menyerang sebuah truk kontainer yang tengah melintas. Sebuah truk kontainer yang tengah melintas di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, seketika menjadi sasaran amukan massa oleh ratusan sopir truk dari berbagai komunitas yang sedang menggelar unjuk rasa pada Selasa petang.
Massa melempari truk kontainer tersebut dengan kerucut pembatas jalan, helm, bahkan memukulnya dengan kayu. Masa aksi yang emosi juga sempat menutup jalan raya hingga membuat para pengguna jalan lain tidak dapat melintas. Akibatnya kemacetan panjang pun tidak terhindarkan. Unjuk rasa yang dilakukan ratusan sopir truk ini demi menyuarakan perbaikan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk hingga jaminan keselamatan bagi para sopir di jalan. Aksi hari ini adalah reaksi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pelindo yang mulai memberlakukan Gate Pass terhitung 1 Februari kemarin. Gate Pass adalah yang dibuat oleh Pelindo, yang diberlakukan di JICT, di Koja, di NPCT1, dan di semua pelabuhan lain dengan mengenakan biaya 17.000 setiap kali mobil masuk ke dalam pelabuhan. Sementara itu pihak pelabuhan yang telah menerima aspirasi para pendemo berjanji akan memperbaiki segala fasilitas. Ada beberapa poin secara garis besar, secara global, intinya kami dengan teman-teman direksi anak perusahaan dan bersepakat dengan teman-teman keluarga besar sopir Indonesia untuk sama-sama menjaga kelancaran, kemudian peningkatan layanan di pelabuhan. Menjelang malam hari, masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, mengingat telah habisnya batas waktu berunjuk rasa. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Kericuan menyertai pengosongan sebuah rumah mewah bernilai miliaran rupiah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, pihak pemilik rumah yang berupaya untuk bertahan tak kuasa menahan isak tangis. Cerit tangis seorang wanita menyertai upaya pengosongan sebuah rumah mewah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahkan ada perlawanan hingga petugas jurusita PN Jaksel berjibaku untuk meredam kericuhan tersebut. Pemilik rumah menolak pengosongan paksa menyusul sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berproses. Pihak pemilik rumah berusaha untuk menghentikan pembacaan putusan jurusita pengadilan. TPK sebagai pembeli lelang untuk orang atau badan hukum yang akan ditunjuk, kemudian yang berdiri demikian dalam rencana utama Indonesia berupa 1 bidang tanah berikut bangunan sebagaimana tentuan dalam SAM nomor 1965 tanggal 27 Mei 1992. Upaya mereka gagal menghalau petugas dan pengosongan paksa rumah pun kembali berjalan. Ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini. Tunggu aja putusan pengadilan. Pemicu pengosongan rumah berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta 3,5 miliar rupiah tahun 2020 dengan bunga pinjaman membengkak menjadi lebih dari 8 miliar rupiah. Pemilik rumah telah berusaha untuk melunasi utang tersebut, namun tidak mendapat tanggapan hingga pihak bank melelangnya. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, maraknya kecelakaan yang disebabkan oleh klakson bus modifikasi membuat petugas akan melakukan pengecekan di sejumlah pool bus dalam Operasi Keselamatan Jaya 2025. Ya, sementara itu dalam Operasi Keselamatan Jaya yang digelar di Daan Mogot, Jakarta Barat, sejumlah pemotor yang melintas di jalur bus Transjakarta kocar-kacir saat melihat keberadaan petugas. Para pengendara sepeda motor yang melintas di jalur bus Transjakarta di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat seketika putar balik saat melihat keberadaan petugas yang menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2025 pada Selasa pagi. Tak hanya menyasar para pengendara sepeda motor yang masih bandel masuk ke jalur bus Transjakarta, petugas juga melakukan operasi kepada pemotor yang tak mengenakan helm, berboncengan 3 hingga tak memiliki SIM serta tak membawa STNK. Ya, iya pertama SIM STNK-nya nggak ada. Tak hanya pemotor, sebuah minibus yang dikemudikan ibu rumah tangga juga diberhentikan petugas lantaran tiba-tiba berbelok arah. Bisa pindah jalur langsung tadi?
baru buka secara mendadak. Oh, pakai map, ngikutin map. Kan belum hafal daerah Jakarta. Terus pakai belok sini. Ya, takutnya kan nanti nggak tahu jalur apa muter gitu loh. Sementara itu bertepatan dengan Operasi Keselamatan Jaya 2025, petugas juga akan mendatangi Pulbes untuk melakukan pengecekan terkait standar teknis penggunaan klakson. Apabila menemukan klakson yang tidak sesuai dengan aturan, pihaknya akan mengimbau untuk mengembalikannya ke klakson yang standar. Kita tentunya pedomannya sudah ada spesifikasi teknis terkait bunyi klakson yang standar, sehingga pada saat ini masuk salah satu sasaran pada operasi keselamatan di Polda Metro Jaya akan melaksanakan ramcek di beberapa Pulbes. Langkah penindakan klakson bus tidak sesuai standar ini menyusul sejumlah insiden membahayakan yang terjadi di beberapa daerah. Salah satunya terjadi di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang pemotor diduga dikeroyok oleh sejumlah kru bus lantaran tidak terima ditegur membunyikan klakson yang tidak sesuai spesifikasinya. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras yang menerjang sejumlah daerah mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa pengendara motor. Ya, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, wanita pengendara motor terluka tertimpa pohon tumbang. Sedangkan di Goa, Sulawesi Selatan, pohon setinggi 10 meter tumbang dan menimpa 4 pengendara motor. Inilah video amatir saat sejumlah pengendara motor tertimpa pohon tumbang di jalur Trans Sulawesi, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Di tengah guyuran hujan, warga berusaha mengevakuasi para korban yang terjebak di reruntuhan pohon yang tumbang. Akibat insiden ini, 1 korban yang terluka di bagian kepala dan perut dirawat intensif di Puskesmas Palangga. Sementara 3 orang lainnya tidak terluka serius. Iya, deras sekali hujan, cuma tidak disangka-sangka pohonnya jatuh. Karena sementara mengendara juga. Jadi sempat terjepit atau terjepit atau? Iya, sempat jatuh memang, cuma alhamdulillah anak-anakku yang di belakang itu tidak kenapa-kenapa ya, cuman yang anak yang saya baca di depan itu yang ada sedikit keluar dari hidungnya. Sebuah kayu tumbang, ya Allah. Ya Allah, pilih Mbak Nu, ya Allah, Mbak Nu. Ya Allah. Ini dongol nih suruh nih, ya Allah. Mbak, puskesmas gitu. Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pohon berukuran besar tumbang dan menimpa wanita pengendara motor. Pohon tumbang di jalur utama Mataram menuju Lombok Timur, Desa Pemepek, Senin sore juga menimpa warung buah di pinggir jalan. Batang pohon yang menutupi jalan mengakibatkan arus lalu lintas macet hingga 1 kilometer. Pohon tumbang juga menimpa toko elektronik di Jalan Protokol Kota Selong, Lombok Timur. Selain merusak bangunan toko, ranting pohon juga memutus kabel listrik hingga terjadi pemadaman selama 5 jam. Terlapor dengan sampai saat ini 13 kejadian dampak bencana. Baik itu berupa bencana alam longsor di Teteh Batu, bencana pohon tumbang 7, kemudian angin puting beliung di Jor, kemudian banjir luapan di Dusun Sukadamai, Sukoraja. Setelah berjibaku beberapa jam, tim gabungan BPBD dibantu warga akhirnya berhasil mengevakuasi batang pohon yang melintang di bahu jalan. Tim Liputan melaporkan. Banjir setinggi 50 cm atau setinggi lutut kaki orang dewasa terjadi di poros jalur Trans Sulawesi Makassar, Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Peristiwa ini menyebabkan kemacetan panjang dan beberapa warga yang hendak melintas keluar daerah terjebak. Sejumlah kendaraan ini kesulitan untuk melintasi jalan poros Trans Sulawesi, Makassar, Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Bahkan banyak kendaraan mogok lantaran ketinggian air mencapai 50 cm membanjiri jalan utama tersebut. Polisi pun berjibaku untuk mengurai penumpukan arus lalu lintas kendaraan. Sampai di lutut, sampai di lutut. Ya, tapi namun terlihat Rembang 2 melintas, dorong, namun Rembang 4 juga masih. Jadi belum terputus ya, tetap kami
arahkan untuk bisa. Jadi harus tetap. Tapi terjadi penghambatan kan? Perlambatan. Banjir menerjang kawasan ini menyusul hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa jam. Raisa Sahabu melaporkan dari Maros, Sulawesi Selatan. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Ya, kini kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Cuaca ekstrim membuat ribuan rumah di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan diterjang banjir. Sementara di Kota Makassar, sejumlah warga dievakuasi dengan perahu karet lantaran ketinggian air yang terus meningkat. Warga di Perumnas Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Ketinggian air yang terus meningkat membuat warga memilih untuk mengungsi setelah bertahan di rumah mereka sejak hari Senin. Sejumlah orang memilih mengungsi di masjid yang letaknya berada di ketinggian. Sementara sebagian warga lainnya menuju ke rumah saudara atau kerabat mereka. Tingginya curah hujan yang mengguyur Makassar sejak 3 hari terakhir membuat banjir merendam permukiman tersebut. Ketinggian air saat ini sudah mencapai 125 meter, 125 cm. Begitu. Jadi upaya yang dilakukan saat ini seperti apa, Pak? Nah, upaya tetap kita siaga jika ada warga yang minta dievakuasi, tetap kita laksanakan evakuasi. Kami bersama TNI, Polri, dan rekan kami dari pemadam untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Banjir yang mengepung permukiman di Kecamatan Maros Baru dan Marusu, Maros, Sulawesi Selatan membuat warga terpaksa menggunakan perahu untuk bepergian. Banjir terjadi setelah turun hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari terakhir yang membuat sungai Maros meluap. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 cm hingga mencapai 2 meter mengikuti kontur permukaan tanah. Sementara itu, banjir juga merendam ribuan rumah di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hingga Selasa siang, ketinggian mencapai 50 cm sehingga warga sulit beraktivitas. Pasar tradisional Pangkajene yang berada di Kelurahan Mapasaile, Pangkep tak luput dari terjangan banjir. Para pedagang pun memindahkan dagangan mereka ke sisi jalan di atas jembatan Pangkajene. Tim Liputan melaporkan. Luapan air sungai yang membanjiri sejumlah kawasan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ternyata membawa berkah bagi sebagian warga. Ya, mereka memanfaatkannya untuk berburu ikan yang hanyut akibat banjir tersebut. Di tengah lumpuhnya kegiatan warga akibat banjir yang merendam belasan desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sejumlah orang memanfaatkannya untuk berburu ikan yang hanyut akibat banjir tersebut. Mereka gunakan sejumlah alat tangkap ikan seperti jaring, pancing, dan senapan khusus. Butuh kesabaran dan kejelian agar mereka berhasil memburu ikan sebanyak-banyaknya. Hasil tangkapan ikan sedianya mereka olah di rumah untuk makan bersama keluarga, dan sebagian lainnya ada yang mereka jual ke pasar. Mas, ini ikan apa nih, Mas? Ikan bandeng ini. Ini dapat dengan cara gimana nih, Mas? Ditembak dengan pakai senar, pakai paku lah. Yang panjangnya segini. Lalu ditembakkan pakai senapan angin. Ini sudah dapat berapa nih, Mas? Ini kisaran 1, 2, 3, 4, 8 mungkin. Mencari berapa lama nih, Mas? Tahan 2 jam yang lalu. Sementara banjir juga menghambat kegiatan belajar mengajar di sebuah SD negeri di kawasan Mejobo, Kudus, Jawa Tengah. Para siswa terpaksa belajar dari rumah karena sekolah terendam banjir setinggi 70 cm. Ali Mustagfirin dan Arif Nur melaporkan dari Demak dan Kudus, Jawa Tengah. Sejumlah orang luka-luka akibat perkelahian 2 kelompok pemuda. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dinda Yudita. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Gudang bahan bangunan yang berada di tengah permukiman di Kota Tegal, Jawa Tengah ludes terbakar dilalap api. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, sebuah kedai makan dan bengkel dan sebuah mobil hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan amukan si jago merah yang melalap kedai makan dan bengkel di Kompleks Stadion Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Selasa pagi. Satu mobil ludes dimakan api, sementara 3 mobil yang sedang diperbaiki di bengkel juga terdampak karena suhu panas dari kebakaran. Api diduga berasal dari warung makan yang kemudian merambat ke bagian bengkel yang tepat berada di sebelahnya. Kerugian akibat peristiwa itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, ada kedai makan berawal mungkin diperkirakan dari kedai makan, tapi sebelahnya itu ada pengecekan mobil, cek buko, jadi berpotensi merambat ke yang lain karena banyak diduga ada bahan bakar minyak atau thinner. Untuk dugaan apa, Pak? Dugaan belum kita investigasi. Sementara itu, sebuah gudang tempat penyimpanan bahan bangunan di Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kota Tegal, Jawa Tengah, pada Selasa siang ludes terbakar. Api muncul tiba-tiba dari bagian tengah bangunan. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi gudang yang berupa kayu rempengan. Warga di sekitar lokasi kejadian menjadi panik lantaran gudang tersebut berada di tengah pemukiman. Polres Tegal Kota menyelidiki penyebab kebakaran yang kerugiannya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, hasil identifikasi, polisi pastikan 3 orang yang tewas akibat kebakaran sebuah kafe di Lamongan, Jawa Timur merupakan seorang perempuan dan 2 laki-laki. Korban merupakan pengunjung kafe asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mengungkap penyebab pasti kebakaran sebuah kafe dan penginapan di Karangkembang, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur, polisi memeriksa TKP hingga mengidentifikasi 3 jenazah yang hangus dilahap si jago merah. Dugaan awal hubungan pendek arus listrik menjadi penyebab kebakaran tersebut. Polisi juga memastikan hasil identifikasi 3 jenazah korban kebakaran merupakan pengunjung dan warga asal Pemalang, Jawa Tengah. Ketiganya terdiri dari seorang perempuan dan 2 laki-laki. Ini sudah diketahui dari 3 jenazah tersebut, 1 jenazah perempuan dengan identitas DM usia 23 tahun dengan alamat Kabupaten Pemalang. Kemudian jenazah kedua diidentifikasi sebagai SL usia 23 tahun alamat Pemalang. Kemudian jenazah ketiga diidentifikasi dengan inisial AS umur 27 tahun alamat Pemalang. Jenis kelaminnya. Kebakaran melanda sebuah kafe dan penginapan Karangkembang, Kecamatan Babat, Lamongan minggu dini hari. Besarnya kobaran api selain menghanguskan sejumlah bangunan juga menewaskan 3 orang. Safari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 8 orang ditangkap polisi karena terlibat perkelahian di sebuah barak di Jalan Gurame Tingang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibat keributan tersebut, 2 orang terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aparat kepolisian langsung mendatangi sebuah tempat yang menjadi lokasi keributan 2 kelompok pemuda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa malam. Sebanyak 8 orang yang diduga terlibat keributan diamankan petugas. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti senjata tajam. Akibat keributan tersebut, 2 orang terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Oh gitu Pak, kan bela diri terus cowoknya itu mau ngambil kayu. Kita langsung mendatangi TKP, kemudian setelah itu kita amankan para pelaku keributan dan ada barang bukti juga yang kita amankan berupa 1 bilah pisau atau parang. Kemudian para pelaku tersebut kita serahkan ke Polres untuk ditindaklanjuti.
Aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya kini masih terus memeriksa keterangan dari para pelaku untuk mengetahui penyebab pasti perkelahian tersebut. Syahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang pria menjadi bulan-bulanan masa lantaran nekat mencuri motor milik petani di Jember, Jawa Timur. Sementara seorang pelaku lainnya berhasil kabur. Emosi warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur tak terbendung setelah berhasil mengadang seorang pencuri motor pada Selasa siang. Pelaku hanya bisa pasrah ketika menjadi bulan-bulanan warga dalam kondisi tangan terikat. Beruntung, polisi segera tiba sehingga aksi anarkistis massa tak sampai berakibat fatal. Tersangka dibawa ke Puskesmas Ambulu sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi. Hasil pemeriksaan awal, pria itu bersama temannya mencuri motor milik seorang petani yang diparkir di pinggir sawah. Namun belum sempat kabur jauh, pemilik motor memergoki pencurian sehingga bersama warga melakukan pengadangan di jalan desa. Tersangka bersama satu temannya ini mengambil satu unit sepeda motor Honda. Selanjutnya ketahuan oleh korban bersama saksi yang ada di persawahan dan melakukan tangkap tangan. Polisi masih mengembangkan kasus ini sebab tersangka diduga pernah melakukan aksi pencurian motor di tempat lain. Polisi juga masih memburu rekan pelaku yang berhasil kabur dari kepungan massa dan identitasnya telah diketahui. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Dua pelaku pencurian sepeda motor di Lampung Timur Lampung terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, tersangka penadah pencurian sepeda motor akhirnya ditangkap petugas di dalam hutan. Inilah upaya tim reskrim Polres Bangkalan, Jawa Timur saat berusaha mengamankan tersangka buron penadah sepeda motor curian. Tersangka akhirnya ditangkap di dalam hutan saat berusaha kabur dari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku berperan sebagai penadah sepeda motor hasil curian dari teman-temannya. Tersangka juga merupakan residivis yang sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Si M ini kami tangkap, kami berusaha amankan. Setelah kami dalami juga, ternyata M ini yang kami kejar merupakan sebuah seorang residivis yang baru keluar 2 tahun yang lalu. Yang bersangkutan sudah 2 kali masuk. Yang pertama kena 4 bulan, yang kedua kena 5 tahun. Yang saat ini nanti coba kita maksimalkan. Sementara di Lampung Timur Lampung, polisi terpaksa memberikan hadiah timah panas kepada 2 pelaku pencurian sepeda motor. Keduanya terpaksa ditembak karena berusaha melawan dan mencoba kabur dari sergapan polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan kunci letter T dan 1 unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Para pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor karena terlilit utang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Ayah melempar anaknya yang masih balita ke genangan air di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditetapkan jadi tersangka. Polisi sudah mengamankan tersangka dan menahannya. CCTV yang merekam saat ayah melempar anaknya ke genangan air di depan rumahnya di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat ini berbuntut panjang. Pelaku pelempar anaknya sudah diringkus polisi dan ditetapkan jadi tersangka. Dari penyelidikan, tersangka diduga kesal dengan istrinya lantaran tidak mengasuh anaknya yang sedang menangis. Polisi masih menyelidiki adakah penyebab lainnya termasuk dugaan KDRT. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam pidana 3 tahun 6 bulan penjara. Dari agen perusahaan memang memenuhi unsur kekerasan terhadap anak. Untuk itu saat ini pelaku kita tahan di
Rutan Polres Metro Bekasi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Status dari pelaku ini apa? Status dari pelaku adalah tersangka. Pemirsa, sesosok jasad wanita muda ditemukan di sebuah sungai di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Terdapat luka di bagian kepala yang menguatkan dugaan jika korban tewas dibunuh. Polisi bersama warga mengevakuasi jasad seorang wanita muda yang mengambang di aliran sungai Kanal Turitunggorono, Desa Pacar Peluk, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa pagi. Jasad korban ditemukan masih mengenakan pakaian lengkap dan terdapat luka di bagian kepala. Adanya luka itu menguatkan dugaan jika korban tewas dibunuh. Jasad awalnya ditemukan seorang warga yang berjalan di pinggir sungai pada pagi hari. Seketika warga melihat ada sesosok jenazah yang terapung terbawa arus sungai. Temuan itu langsung dilaporkan ke pemerintah desa dan pihak kepolisian. Kemudian warga tersebut menyambang ya. Kemudian dipinggirkan. Cuma posisi mayat tersebut tidak dinaikkan, menunggu dari polsek dulu. Usianya sekitar berapa? 20-an mas, 20 tahunan. Masih muda. Sementara luka ada hanya goresan-goresan kecil, tapi kita tetap mengevakuasi ke rumah sakit. Jasad wanita muda itu telah dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi, sedangkan kasusnya masih dalam penyelidikan Polres Jombang. Dwi Murjiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Di informasi selanjutnya, pagar laut sepanjang 3,3 km di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar karena terbukti melanggar aturan. Sementara pagar laut yang berada di sisinya disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tidak memiliki izin dari KKP. Dengan menggunakan ekskavator, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Selasa pagi bersama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN membongkar pagar laut di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan setelah PT TRPN dijatuhi sanksi administratif oleh KKP karena pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan reklamasi tanpa izin. Dengan peristiwa ini paham bahwa ini keliru. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan ini menjadi contoh yang lain ya. Jadi nanti siapapun yang terbukti atau kami periksa ada pelanggaran, inisiatif seperti beliau ini bagus. Jadi yang masang yang ngomong. Pagar laut sepanjang 3,3 km yang terbuat dari bambu dan urukan tanah dibangun untuk pembuatan alur pelabuhan milik PT TRPN. Memang seperti yang disampaikan sama Pak Dirjen, kami salah. Gitu, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi sekarang setelah ini kami nanti bongkar, kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku, termasuk semua perizinan akan kami berikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Selasa siang menyegel pagar laut milik PT MAN yang terletak di sisi kanan PT TRPN. Penyegelan dilakukan karena PT MAN terbukti belum memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari KKP. Dirjen PSDKP kini tengah memeriksa PT MAN terkait aktivitas pagar laut. Bila ditemukan pelanggaran, tidak menutup kemungkinan pagar laut yang disegel akan dilakukan pembongkaran. Rahmat Tubis melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran melanda pusat perbelanjaan, petugas keamanan pingsan. Fokus pagi akan segera kembali. Mobil ready. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan saya Dinda Yudita. Kini kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Kasus dugaan pemalsuan penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan Pagar Laut Tangerang masih bergulir. Kali ini polisi menggeledah rumah hingga kantor kepala desa Kohot serta menyita sejumlah barang bukti.
Sejumlah petugas Dirtipidum Bareskrim Polri menggeledah rumah kepala desa Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam. Saat itu kendaraan sang kepala desa terparkir di garasi, namun sosok Arsin tak ada di rumah. Usai menggeledah rumah Arsin, aparat kepolisian menggeledah kantor desa Kohot serta kediaman kerabat Arsin yang menjabat sebagai sekretaris desa Kohot. Penggeledahan bagian dari penyelidikan untuk mengungkap dugaan pemalsuan dokumen dalam kasus pagar laut Tangerang. Hasilnya, petugas menyita sejumlah barang bukti, termasuk 263 warkah atau dokumen data fisik dan yuridis bidang tanah. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warkah. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Kepala Desa Kohot diduga menggunakan surat palsu dalam pengajuan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, Banten. Dugaan pemalsuan ini diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 2021. Saat ini, polisi masih melengkapi alat bukti dan memeriksa 44 saksi dalam kasus dugaan pemalsuan penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan pagar laut Tangerang. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pria berusia 40 tahun ditangkap usai terekam CCTV membobol rumah kosong di wilayah Malang, Jawa Timur. Pelaku yang baru bebas dari penjara karena kasus narkoba mencuri perhiasan dan emas batangan senilai 36 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV saat pria berkendara motor berupaya kabur setelah mengambil barang curian di rumah kosong di kawasan Bimbing, Malang, Jawa Timur. Pelaku terekam 2 kali membobol rumah yang sama pada 7 Februari di pagi dan malam hari. Pelaku mencuri sejumlah perhiasan dan emas batangan senilai 36 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, pembobol rumah kosong akhirnya dibekuk aparat kepolisian. Pria berusia 40 tahun ditangkap di Jalan Amprong, Kota Malang. Dari hasil pemeriksaan, ia baru bebas dari penjara usai menjalani hukuman 6 tahun karena kasus narkoba. Pelaku ini melihat ada bingkisan di depan halaman kosong, di depan halaman rumah. Jadi di depan halaman rumah, di pagar itu ada 2 bungkusan plastik, sehingga menimbulkan niat daripada pelaku untuk mengambil. Jadi kejadian pertama, dia mengambil bungkusan kosong dengan memanjat pagar. Kemudian kejadian yang kedua, di jam 11, dia melompat pagar dan masuk melalui garasi dan mengobok-obok isi rumah. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun jadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya yang merupakan seorang aparatur sipil negara di Pemprov Sumatera Utara. Korban diduga disiram air panas oleh pelaku. Dalam video amatir yang viral di media sosial, tampak bocah perempuan berusia 10 tahun itu terus menangis kesakitan. Korban diduga disiram air panas oleh ibu tirinya yang merupakan seorang ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, perekam sekaligus pengunggah video merupakan ayah kandung korban yang merupakan seorang prajurit TNI aktif. Terkait viralnya dugaan kasus penganiayaan yang dialami korban, Dinas P3AKB melarang keras tindakan kekerasan terhadap anak dan akan segera memanggil terduga pelaku untuk dimintai klarifikasi. Kita akan pendalaman karena ya, menurut yang untuk sementara karena anak ini berulang kali melakukan pencurian. Jadi tadi kan makanya tadi kami tidak bisa mengekspos detail karena ini kan juga terhadap hak-hak korban juga, tidak apakah benar atau bagaimana semuanya kita harus melakukan investigasi lebih lanjut. Di informasi lain, pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah toko di Tanah Tinggi, Ambon, Maluku. Ya, uang ratusan juta rupiah, mobil dan bangunan ludes terbakar. Sementara mal terbesar di kota Kendari, Sulawesi Tenggara juga terbakar, di mana seorang petugas keamanan mal pingsan dan sesak napas saat membantu proses pemadaman. Terbakar, tolong unitnya dikeluarkan, nah.
Kobaran api seketika membara di lantai 2 pusat perbelanjaan terbesar di Kendari, Sulawesi Tenggara Selasa pagi. Saat kejadian, mal masih belum buka. Dalam proses pemadaman api, seorang petugas keamanan mal pingsan akibat sesak napas. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Mobil ready. Api baru bisa dipadamkan dalam 3 jam dengan mengerahkan 7 mobil damkar. Water cannon polisi bahkan ikut diterjunkan ke lokasi kejadian. Penyebab kebakaran masih diselidiki aparat kepolisian. Jadi kita sudah padamkan, sebentar baru kita pastikan kamar yang terbakar. Di lantai berapa itu, Pak? Di lantai 2. Sekitar berapa kejadian kejadiannya itu, Pak? Jadi kalau saya terima secara pribadi itu sudah setengah. Alat apa deh, alat apa? Sudah angkat di atas dulu, nanti bisa. Sementara itu, kebakaran juga melanda pertokoan di kawasan Tanah Tinggi Sirimau, Ambon, Maluku, Selasa siang. Saat kebakaran, warga sekitar berupaya memadamkan api dan menyelamatkan harta benda. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 7 truk damkar milik pemerintah kota Ambon dikerahkan ke lokasi. Selain pertokoan, 3 kendaraan serta uang ratusan juta rupiah ludes terbakar. Itu udah simpan dulu kan? Ibu sabar lagi, Ibu taruh. Ada karung ke apa enggak? Sampai dengan saat ini api sudah bisa dikendalikan. Ada beberapa berbias ke ada beberapa rumah di sebelah, belakang, di samping, tapi tidak parah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari korsleting pada gardu listrik di lokasi. Tim Liputan melaporkan. Dari informasi lainnya pemirsa, program cek kesehatan gratis tampaknya belum banyak tersosialisasi ke masyarakat. Ya, di sejumlah daerah jumlah warga yang jalani pemeriksaan bahkan masih di bawah target yang ditetapkan. Program cek kesehatan gratis yang digelar mulai 10 Februari 2025 di Puskesmas belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya di Puskesmas Basuki Rahmat, Palembang, Sumatera Selatan. Tercatat sejak pagi baru 3 orang yang mendaftar pemeriksaan kesehatan gratis ini. Warga mengaku belum mengetahui ada program ini. Jadi biar tahu masyarakat kan, kadang ada yang nggak tahu. Tadi Bapak tahunya dari mana, Pak? Dari tadi pengumuman tadi yang ada pihak petugas. Di hari pertama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, sejumlah wilayah juga melaporkan jumlah peserta masih di bawah target 30 orang per hari. Bahkan di Puskesmas Pulau Gadung, Jakarta Timur saja, hanya 24 orang yang mendaftar cek kesehatan gratis. Kita masih juga perlu mensosialisasikan terkait program strategis cek atau pemeriksaan kesehatan gratis ini. Agar program cek kesehatan gratis benar-benar dimanfaatkan masyarakat, sosialisasi pun terus digiatkan. Di Boyolali, Jawa Tengah misalnya, petugas Dinas Kesehatan gencar melakukan sosialisasi. 25 puskesmas dan 3 rumah sakit dipastikan siap melayani pemeriksaan kesehatan gratis. Bagi yang sulit mengakses lewat aplikasi Satu Sehat, tak perlu khawatir. Cukup datang ke puskesmas membawa kartu tanda penduduk atau KTP. Tim Liputan melaporkan. Jalani ibadah umroh bersama keluarga dan kerabat, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mendoakan Bung Karno dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan itu, Megawati juga menunaikan sholat zuhur di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga dan sejumlah delegasi Indonesia. Megawati menunaikan seluruh rangkaian rukun umrah mulai dari miqat, tawaf, sa'i hingga tahallul dengan lancar. Dua putra-putrinya, Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani, serta cucunya Pikatan Orisa menemani Megawati mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain mendoakan mendiang keluarga, Megawati juga mendoakan Indonesia agar menjadi bangsa yang rukun dan saling menghormati. Alhamdulillah, tapi kami sekeluarga sudah melaksanakan ibadah umroh, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya tentu saja
Semua doa-doa terbaik kami panjatkan, terutama untuk keluarga, juga untuk bangsa dan negara. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan berkah semuanya. Turut serta dalam kegiatan umrah Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri bersama keluarga, yaitu Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, dan Jubir PDIP Guntur Romli. Agisa Febila melaporkan dari Makkah, Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto sambut kedatangan Presiden Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Fokus Pagi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Pagi. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Selasa malam. Ya, di bawah guyuran hujan, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Erdogan. Kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan istri di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Selasa malam disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski diguyur hujan, momen keakraban dua pemimpin negara ini sangat kental. Penyambutan ini merupakan bentuk penghormatan Presiden Prabowo kepada Presiden Erdogan. Setelah memperkenalkan sejumlah delegasi, Presiden Prabowo dan Erdogan menyapa para awak media. Kunjungan kenegaraan Erdogan ke Indonesia dalam rangka mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Turki. Keduanya dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral hari ini di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait bertemu Gubernur BI dan Komisi 11 DPR RI untuk membahas pembangunan 3 juta rumah. Menteri PKP yang juga akrab dipanggil ARA memastikan pihaknya mendapat dukungan Bank Indonesia untuk program tersebut. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Komisi 11 Misbahun, dan Pandu Syahrir dari Danantara di Gedung BI Jakarta Pusat Selasa malam. Dari hasil pertemuan yang berlangsung tertutup, pemerintah memastikan program pembangunan 3 juta rumah warga mendapat dukungan berbagai pihak seperti Bank Indonesia dan DPR. Kita tahun ini membangun, Pak, yang sudah tersedia dari APBN dan dari perbankan buat 220.000 rumah, Pak. Nah, kalau 220.000 rumah tadi kita hitung dikali 170 juta, berapa tadi, Pak? 38 triliun kurang lebih. Jadi kita bisa buat itu double, Pak Gubernur. Ini akan sepanjang sejarah Indonesia dengan apa yang Bapak lakukan, kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita, ya, di tahun ini bisa meningkat luar biasa. Pemerintah membagi peruntukan program pembangunan perumahan tersebut, yakni untuk komersial dan subsidi. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Kita ke lapangan hijau, pemirsa. Dari laga Grup X Pegadaian Liga 2, PSPS Pekanbaru menghidupkan asa lolos ke kasta tertinggi usai menang tipis 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Gol kemenangan Askar Bertuah dicetak pemain asal Jepang Noriki Akada. Fardan angkat bola, Fardan dan gol! Babak yang laga sengit tersaji pada babak 8 besar Grup X Pegadaian Liga 2 antara PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution Selasa malam. Pojok bisa peluang bagi PSS Pekanbaru, angkat bola, pressure di sana. Masih dalam penguasaan para. Pertandingan berlangsung dalam tempo cepat, jual beli serangan diperagakan kedua tim. Namun lemahnya penyelesaian akhir membuat tak ada gol tercipta di babak pertama. Arahap bersiap kali ini. Tampaknya masuk angkat bola. Di babak kedua, sejumlah perubahan dilakukan tuan rumah dengan memasukkan Lerbil Eliandri dan Fatoni. Permainan pun menjadi lebih hidup.
Tampil dominan, Askar Bertua akhirnya membuka keunggulan lewat sundulan Noriki Akada, memanfaatkan umpan tendangan bebas. Di menit ke-86, tuan rumah harus bermain dengan 10 pemain setelah kiper Erlangga diusir wasit karena dianggap mengulur waktu. Tadi dianggap wasit berbahaya, nyaris tadi masih bisa ditutup. Apa yang terjadi? Unggul jumlah pemain, Persiraja menciptakan sejumlah peluang, namun gol balasan tak kunjung tercipta. Sangat baik ya dilepas oleh Prayoga Sanjaya. Dengan kemenangan ini, PSPS berada di posisi 2 grup X dengan 9 poin dan berpeluang menembus play-off promosi, sedangkan Persiraja 1 strip di bawahnya. Dua laga seru akan tersaji di babak 8 besar Pegadaian Liga 2. PSIM Yogyakarta dan Bayangkara Presisi berpeluang besar promosi langsung ke kasta tertinggi jika meraih kemenangan atas lawan-lawannya. Laga berat akan dihadapi Deltras FC yang akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu sore. Laga ini tentu tak akan mudah, pasalnya tuan rumah yang menghuni dasar klasemen akan menjamu sang pemuncak grup X. Kemenangan wajib diraih The Lobster meski tanpa dukungan supporter karena terkena sanksi. Sementara di kubu tim tamu, ambisi promosi langsung membuat PSIM Yogyakarta menargetkan kemenangan di Sidoarjo. Kekalahan 1-2 di markas Persiraja di laga sebelumnya coba dilupakan tim besutan Erwan Hendarwanto. Meski begitu, jeda 4 hari dari laga sebelumnya membuat Laskar Mataram harus ekstra waspada mengantisipasi faktor kelelahan. Selangkah lagi PSIM akan kembali promosi setelah terakhir kali bermain di kasta tertinggi pada 2006 lalu. Laga tak kalah sengit juga tersaji di grup Y antara Persijap Jepara kontra Bayangkara Presisi FC Rabu malam. Duel ini jadi ujian mental bagi Laskar Kalinyamat yang kerap kesulitan jika menghadapi The Guardian. Dari 3 pertemuan musim ini, Bayangkara selalu unggul melawan Persijap. Bayangkara Presisi pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan promosi langsung. Mereka hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk kembali ke kasta tertinggi. Berstatus tim tamu tak membuat Ilyas Pasojevic dan kolega gentar. Dengan koleksi 8 poin dan permainan konsisten, Bayangkara berpeluang besar mengunci 1 tiket promosi. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepala seorang lansia terluka tertimpa reruntuhan rumahnya yang roboh menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Sementara dampak intensitas hujan tinggi sejumlah rumah warga di wilayah dataran tinggi porak-poranda akibat pergeseran tanah. Warga berupaya untuk keluar rumahnya yang rusak akibat pergeseran tanah menyusul hujan deras yang terus mengguyur kawasan Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan Selasa sore. Mereka khawatir dan berupaya selamatkan diri dari runtuhan rumahnya akibat tanah bergerak. Bahkan ada rumah yang porak-poranda dan hingga warga tak bisa menempatinya lagi dan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dari bencana susulan. Di Kelurahan Malino, Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan, rumah warga roboh akibat cuaca buruk yang terus melanda kawasan ini. Bahkan penghuni rumah seorang lansia luka-luka di kepala akibat kena reruntuhan. Sementara di Tabanan, Bali, hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan tanah longsor dan pohon tumbang hingga menutupi jalan raya Desa Bantas, Selemadeg Timur. Akibat kejadian tersebut, akses jalan utama Denpasar Gilimanuk sempat ditutup sementara. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gatal merupakan salah satu keluhan kulit yang kerap dialami banyak orang yang disebabkan oleh jamur kulit atau alergi. Ya, untuk mengetahui perbedaannya diluncurkan program sigap yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi jamur kulit.
Infeksi jamur kulit merupakan masalah kesehatan yang dapat dialami oleh banyak orang yang berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Keringat berlebih akibat berolahraga atau pekerjaan di luar ruangan dapat menciptakan lingkungan bagi jamur untuk berkembang. Kita atlet kan terus aktivitas di luar, apalagi latihan nggak yang cuma satu kali di hari yang sama, terus juga sepatunya juga, apalagi kadang kalau cuacanya sedang hujan, mungkin lapangannya basah, lumpur, dan belum sempat cuci, hanya dibilas saja dan dipakai lagi setelah itu, ya itu bisa menjadi salah satu penyebab jamur itu datang di kaki. 3, 2, 1. Ya, dan menyadari tingginya angka penderita infeksi jamur di Indonesia, diluncurkan program Sigap atau deteksi gejala atasi dengan Kalpanax. Menariknya, program tersebut didukung dengan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga setiap orang dapat mengidentifikasi potensi infeksi jamur kulit dengan cepat. Ini kan sifatnya juga sangat rahasia ya, tiap orang mungkin punya lokasi jamur yang berbeda-beda atau di daerah yang sensitif, yang tidak boleh dilihat orang banyak, tapi dia juga sebenarnya pengen tahu apa yang gejala yang dialami dia, gatal-gatal yang dialami itu jamur atau bukan. Itu pertama tadi yang kita bilang ya, langkah pertama itu deteksi. Karena kita juga tahu orang-orang di Indonesia, orang awam terutama, mereka sulit membedakan antara tadi yang gatal jamur apa karena alergi atau karena cuma digigit serangga itu. Penggunaan aplikasi tersebut membuat masyarakat dapat mendeteksi potensi infeksi jamur kulit dengan cepat dan lebih bersifat personal. Terutama terkait dengan penggunaan AI untuk mendiagnosa penyakit jamur dan juga terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan bagaimana kalau seandainya mereka terkena sakit jamur, apa yang harus dilakukan, pertolongan pertamanya seperti apa, dan juga apa yang harus dilakukan. Kita tahu bahwa sakit jamur itu bukan hanya sakit terkait dengan fisik, tapi juga ada efek sosialnya. Banyak sekali pasien-pasien atau masyarakat yang sakit jamur itu malu kalau dia sakit jamur. Dalam program Sigap, edukasi mengenai pencegahan dan pengobatan jamur kulit akan disampaikan melalui berbagai platform termasuk media sosial. Putu Bagus dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Yudita. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.